Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama aku Cantika Indini Putri. Aku dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Aku dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di video kali ini aku mau review buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Ini kayak gini. Nah, jadi buku ini tuh aku baca, sebagai tugas BLS gitu ya, Basic Life Skill, salah satu matkul yang ada di Prodi IPAI gitu ya. Ya, aku sudah membaca ini dan aku mau review buku ini. Diulang lagi, minta maaf. Oke. Jadi buku ini tuh buku yang ditulis sama Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini itu bukunya, di dalam buku ini tuh jadi berdialog gitu ya, dialog antara pemuda dan filsuf ya, dimana mereka itu lagi ngebahas tentang kayak gimana sih kebahagiaan tuh. Jadi di sini kan tulisannya fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati. Jadi si pemuda ini tuh pokoknya mereka berdua itu berdialog gitu loh guys, berdialog mencari di mana kebahagiaan gitu, kayak gimana sih kebahagiaan itu teh ya. Nah, si pemuda ini tuh orang yang benar-benar, kalau di buku ini kalau di buku ini si pemuda ini tuh benar-benar nyari kebahagiaan dia gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar kayak orangnya tuh people pleaser iya, terus takut iya, introvert iya, benar-benar kayak terus merasa kayak apa yang dipandang orang lain ke dia itu sesuatu yang emang harus dia pikirkan dan harus dia realisasikan gitu. Sedangkan buku ini tuh mengutip dari teori-teori psikolog Adler gitu ya, Alfred Adler, pokoknya itu ya, dari psikolog Adler. Dia tuh jadi kayak misalnya trauma. Jadi kan kalau psikolog Adler itu bukan tidak percaya gitu ya, membantah adanya trauma gitu. Terus juga kayak bener-bener buku ini tuh sangat rekomen buat orang-orang yang insecurean, terus masih memikirkan perkataan orang lain gitu ya. Contohnya saya sendiri gitu ya. Jadi saya sedikit tercerahkan gitu ya. Saya sudah membaca ini, kenapa saya tidak mengikuti apa yang buku ini gitu ya, seperti itu. Terus juga buku ini juga jadi kita mengajarkan kita untuk tidak perlu berpikir kalau misalnya apa yang dipandang orang lain itu harus kita pikirin, harus kita realisasikan gitu ya. Terus juga buku ini kayak memberi tips gitu ya, memberi cara gimana caranya kita tuh buat bahagia gitu dengan diri kita sendiri. Contohnya terima diri kita sendiri gitu guys, nggak perlu memikirkan orang lain gitu ya. Kayak buku ini tuh benar-benar ngajarin banget aku pribadi gitu ya, ngajarin aku untuk berani untuk tidak disukai gitu ya. Karena pusat dunia itu nggak kamu gitu, bukan kamu pusat dunia itu. Jadi dan semua orang juga ya kayak ya udah gitu. Terus buku ini juga kayak menyangkalkan, di sini ada babnya gitu ya, menyangkal keberadaan trauma. Terus di sini juga ada semua persoalan itu tentang hubungan interpersonal. Terus di sini ada menyisihkan tugas orang lain. Maksudnya menyisihkan tugas orang lain ya kayak gitu guys. Kayak sesuatu
yang dipandang orang lain tentang kita tuh nggak perlu kita urusin gitu ya, karena itu kan tugas mereka gitu, bukan tugas kita. Jadi kita mah ya udah hidup aja gitu sebagai diri kita sendiri ya, love yourself ini mah. Terus di mana pusat dunia, di mana pusat, ya udah gitu ya. Terus ada hidup dengan sungguh-sungguh di saat ini, pada saat ini gitu ya, kayak kebahagiaan maksudnya. Terus di buku ini juga kayak kalian tuh gak perlu lihat ke belakang gitu, gak perlu lihat masa lalu ya. Sekarang mah kalian hidup untuk saat ini dan kedepannya, bukan untuk yang kemarin yang udah lalu gitu ya. Yang udah lalu mah biarin weh, udah lalu gitu ya. Karena memang gitu ya, ada beberapa psikolog yang ngomong kalau misalnya itu tuh trauma itu ada nyata gitu ya, gitu. Tapi dari buku ini tuh bilang trauma itu gak ada. Maksudnya trauma itu ketika kita yang meminta untuk hadir gitu, selalu hadir di kepala kita, di mindset kita gitu ya. Jadi buku ini benar-benar saya recommended banget buat kalian yang baca ini. Walaupun halamannya banyak gitu ya, ini buku termasuk tebal gitu ya. Ada 300 berapa halaman gitu ya, 310 gitu kalau nggak salah, 310 halaman. Tapi ini benar-benar memberikan pelajaran gitu buat kita ya, buat orang-orang seperti insecure gitu, yang insecure tinggi gitu, yang nggak berani gitu buat bertindak karena takut nggak disukain sama orang, tindakan kita tuh nggak disukain sama orang, padahal nggak perlu gitu ya, nggak perlu gitu. Apa maksudnya, ya udah lakuin aja apa yang kalian mau. Emangnya enak hidup dengan bayang-bayang orang lain gitu ya? Nggak enak kan. Jadi benar-benar buku ini mempelajari. Sebenarnya buku ini tuh memang rada membingungkan ya bahasanya tuh membingungkan karena bahasa filsuf kayak gimana sih guys, rada susah gitu ya, rada pusing. Tapi memang tidak bisa dibaca sekali sih, buat kalian paham sama isinya tuh berkali-kali gitu ya. Dan ini aku baca buku ini yang pertama di ACC dosen, sama emang aku tuh random pilih ini dan tertarik gitu ya sama judulnya gitu. Judulnya berani tidak disukai, itu tuh sangat seru gitu guys. Judulnya tuh sangat relate ya buat anak-anak zaman sekarang gitu. Terus juga ini judul aslinya The Courage to be Disliked. Ini bahasa Jepang aslinya guys, ditulis dari bahasa Jepang terus ditranslate sama Agnes Cynthia ke bahasa Indonesia. Sepertinya segitu aja ya. Kayak buku ini tuh benar-benar ngasih pelajaran gitu ya ke kita, ke kita lah ya, ke kita orang-orang yang seperti kita gitu. Jadi kayaknya saya cukup sekian gitu dari saya, karena emang benar-benar buku ini rekomen banget. Kalian bisa beli di Gramedia gitu ya, di Shopee juga ada gitu, di online shop gitu ya, ini juga ada. Benar-benar rekomen, kalian harus baca buat orang-orang yang pengen berubah gitu, jadi pengen gak mau terlalu memperdulikan omongan orang lain gitu. Kalian gak mau hidup tanpa bayang-bayang orang lain. Kok bayang-bayang ya, maksud kalian gak mau hidup dengan pandangan orang lain, dengan memikirkan pandangan orang lain gitu ya. Kalian ingin hidup bahagia dengan diri kalian sendiri. Contohnya kalian mencintai diri kalian sendiri gitu guys. Kalian bersyukur sama apa yang kalian punya, kalian bersyukur menikmati gitu hidup kalian yang emang ada di tangan kalian, itu hak kalian ya. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, ini sangat rekomen. Oke, bye, assalamualaikum semua, sampai bertemu di tugas selanjutnya kalau ada.